Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul mitra. Sepindah malih jenengan jawab sing kompange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para sesepuh bina sepuh, mobil khusus Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Nur Khotib Tholib Gusmuh, para asatid asatidat, bapak-bapak, ibu-ibu, para sedherek sedaya ingkang insyaallah sedaya sing hadir ini calon-calon penghuni surga ingkang dipun mulyakaken ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Boten nenten ungkapan ingkang langkung prayogi kawula aturaken. Tidak ada ungkapan kata yang patut saya sampaikan mengawali tausiah ini kecuali ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kelawan ucapan alhamdulillahirabbil. Karena dalu niki kula lan panjenengan sedaya dipun takdir kalian Allah pinanggihan sami. Ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini dapat bermuajahah bersama-sama dalam acara yang mulia, Haflatul Imtihan, di bulan yang mulia. Bulan Sa'ban itu bulan yang mulia. Deretan bulan yang mulia itu pertama bulan Ramadan, ingkang nomor kali bulan Muharram, ingkang nomor 3 bulan Rajab, ingkang nomor sekawan bulan Dzulhijjah, dan yang nomor 4 yang sekarang berada di dalamnya inggih menika bulan Sa'ban. Jadi acara yang mulia dengan materi yang sangat istimewa di dalam bulan ingkang mulya ugi. Mila saking menika mugi-mugi hadir kula lan panjenengan sedaya dalam acara yang mulia ini kalian Allah Subhanahu wa taala didadosaken kula lan panjenengan sedaya pikantuk barokah saha manfaat fid dini wad dunya hadal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mugi-mugi tetap kaaturaken dhateng baginda Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun ngendika tolabul ilmi bibinau niku para sedherek, menuntut ilmu apalagi membaca Al-Qur'anul Karim niku faridatun banget den fardu ain, sungguh betul-betul diwajibkan ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam laki-laki wa muslimatin atau orang Islam perempuan. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia? Karena salah satu di antara diterima ditolaknya amal ibadah ingkang golongan panjenengan sedaya lampahi niki
Salah satu diantaranya karena harus ada ilmu pengetahuan. Napa malih ingkang enten hubungane kalian babagan sholat. Salah satu diantaranya yang wajib kita baca ketika kita sholat adalah membaca Al-Quran suratul Fatihah. Niku nggih enten ilmune. Oleh karena itu betapa sangat mulianya guru yang dapat mengajarkan anak didiknya. Betapa sangat mulianya orang tua yang mengantarkan anak-anaknya untuk belajar. Makanya baik guru, orang tua maupun yang belajar karena agar supaya memiliki ilmu kersane modal ibadah niku boten kelintu, mugi-mugi sedaya amalan-amalan kala wau dipun trima kalian Allah Subhanahu wa taala. Wau kula aturaken dhateng panjenengan sedaya. Acara ini dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulan yang sangat istimewa. Salah satu di antara keistimewaan bulan Sya'ban itu diterangkan kalian Kanjeng Nabi. Pada suatu ketika Kanjeng Nabi itu nanti melampau. Ketika Rasulullah itu berjalan, Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Di dalam kitab Ar-Raudhatul Ulama di sana dikatakan, "Atadruna lima sumya Sya'ban?" Sahabat-sahabat, tahukah kalian kenapa bulan ini dikatakan bulan Sya'ban? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui kenapa dikatakan bulan Sya'ban. Setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad memberikan kejelasan kepada para sahabat. Ketahuilah bahwa innama sumya Sya'ban li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Sya'ban ini dikatakan Sya'ban yang orang magumul yang mengadakan haflatul imtihani di dalamnya, yatasya'abu fihi khairun katsirun. Di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Jadi luar biasa panjenengan ngelampahi-lampahan pada bulan Sya'ban ini. Panjenengan melakukan perbuatan amal baik di luar bulan Sya'ban, kalian panjenengan ngelampahi perbuatan ingkang sae di dalam bulan Sya'ban, pahalanya karena bulan Sya'ban dilipat gandakan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, terusipun bulan Sya'ban itu setunggal bulan pindahnya kiblat. Nama bulan Sya'ban bulan pindahnya kiblat. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, terutama adik-adik sekalian yang berbahagia, kula panjenengan sakniki sholat. Sholat itu baru diajarkan kalian malaikat Jibril datang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wedal Kanjeng Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi. Itu dijelaskan di dalam kitab Bajuri juz 1 halaman 45. Nah, bersamaan kalian Kanjeng Nabi Muhammad memperoleh ayat suci Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah 40 hari Kanjeng Nabi Muhammad berkhulwat di Gua Hira. Ananging para bapak, para ibu, para saudara, pertama-tama Kanjeng Nabi Muhammad pikantuk masalah ingkang wonten hubunganipun kalian salat. Salate boten sami jumlahe kados kula lan panjenengan sedaya nglampahi salat iki. Sholat yang pertama diterima oleh Kanjeng Nabi, sholatnya itu 2 rakaat, 2 waktu, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. 2 waktu. Sampai Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj.
Setelah Kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj pros derek, Kanjeng Nabi Muhammad pinaringan syariat salat gangsal wekdal. Kanjeng Nabi Muhammad salate duduk madhep teng Masjidil Haram, tapi Kanjeng Nabi Muhammad salate madhep teng Masjidil Aqsa. Imam Qurtubi memberikan penjelasan lamanya Kanjeng Nabi Muhammad melaksanakan sholat wekdal madhep Masjidil Aqsa niku 17 ulan 3 dina. Jadi 17 bulan 3 hari. Yang jadi pertanyaan, kenapa awal-awal pelajaran ingkang wonten gubernipun kalian sholat itu tadi menghadap ke Masjidil Aqsa? Karena wekdal semanten Ka'bah penuh dengan berhala. Enten Lata, enten Uzza, enten Manata, enten Hubal. Oleh karena itu khawatir dituduh menyembah berhala, maka syariat sholat kali yang pertama waktu itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Mantun angsal 17 bulan itu poros dari Kanjeng Nabi Muhammad itu bolak-balik noleh dulu. Kapan malaikat Jibril turun untuk menyampaikan pindahnya kiblat? Karena berhala-berhala sudah bersih semua. Ka'bah yang pada waktu itu penuh dengan berhala sudah bersih semua. Kapan malaikat Jibril turun? Bolak-balik Kanjeng Nabi Muhammad itu boleh dulu. Bedanya malaikat kalian setan. Nek setan itu bodoh kula panjenengan sedaya kalau dari depan. Kalau dari depan boten makan, dari belakang. Kalau dari belakang tidak mempan, dari samping kanan. Kalau dari samping kanan juga masih belum kena, dari samping kiri. Itu setan. Setan tidak bisa turun dari atas. Ini beda kalian malaikat. Naik malaikat itu boten ke samping, muka belakang tidak. Malaikat itu dari atas. Jenengan ini para sedherek didampingi malaikat-malaikat. Sebab terusipun Kanjeng Nabi la yaqudu qaumun yazkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaikah. Sinten-sinten tiyang ingkang lenggah niku zikir dhateng ngarsanipun Allah, mirengaken pengajian termasuk zikir. Teng Quran itu terdapat 267 ayat yang mengurai masalah ingkang wonten hubunganipun kaliyan zikir. Ngrungokno pengajian niki termasuk zikir, didampingi oleh malaikat panjenengan. Lah Kanjeng Nabi Muhammad itu mulai mendur. Kapan malaikat Jibril turun untuk membawa wahyu supaya pindah yang namanya kiblat ini? Akhirnya malaikat Jibril itu turun modul bentuk ayat menyampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad pindahnya kiblat. Maka turunnya surat Al-Baqarah ayat 144. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Teman-teman ngawruhi ingsun Allah Subhanahu wa taala. Taqalluba wajha ing molak mali wajah Muhammad fis sama ing langit. Falan walliyannaka qiblatan tardoha, moko ningokaken temen ingsun Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umat Islam di dalam salatnya itu kiblatan, untuk menghadap ke kiblat tardoha, yang ridho engkau dengan kiblat tersebut. Oleh karena itu fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, hadapkanlah wajahmu ketika sholat, wahai orang-orang Mekah, wahai orang-orang Madinah, untuk menghadap ke Masjidil Haram.
Lalu bagaimana orang-orang Margomulyo, orang Glemor, orang Sepanjang, orang Banyuwangi? Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nah, surat Al-Baqarah ayat 144 tiga poros derek adalah ayat yang memerintahkan pindahnya kiblat, dan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban bulan yang diturunkan surat Al-Baqarah ayat 144 itu tadi, maka bulan Sya'ban disebut atau dikatakan bulan pindahnya kiblat. Para bapak, para saudara hadirin wal hadirat ingkang minulya. Berkaitan ingkang wonten hubunganipun kalian sholat. Boten enten tempat pendidikan yang mengajarkan sholat sebaik pendidikan yang diajarkan di TPI. Terusipun Al-Qur'an innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat niku nek leres angsalipun ngelampahi dapat mencegah perbuatan yang keji wal munkar dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Oleh karena itu wahai bapak-bapak, oleh karena itu wahai ibu-ibu, nek panjenengan kepingin yugane panjenengan sae, yugane panjenengan soleh, yugane panjenengan solehah, maka harus disiplin kalian nopo ingkang wonten hubunganipun kalian sholat. Yogane sampean umpamine boten saged bahasa Inggris, boten napa-napa, bisa dikompromi itu. Yogane panjenengan boten saged matematika, tidak apa-apa. Tapi nek yogane sampean boten sholat, ini tidak bisa dikompromi. Tenggenteng niku bapak-bapak, tenggenteng niku ibu-ibu, apalagi di lapangan Maro. Nyuwun sewu para sedherek. Apalagi kalau malam minggu luar biasa. Setelah di lapangan Maron, mereka itu konvoy pakai sepeda motor yang tidak ada lampunya. Nek kecepatannya lambat buat nopo-nopo panjenengan. Kecepatannya itu sangat luar biasa, buang bareng konvoy dan rata-rata itu anaknya orang bisa-bisa. Kalau sudah kejadian terjadi mabuk-mabukan dan seterusnya, itu biasa sudah. Kalau niku sering ke kantor polisi. Jadi kalau semerap, saya tanya dari mana, dari sana, dari sana, dan seterusnya. Niku nyuwun sewu para sederek, lari-lari sampai terjadi hal yang begitu itu rata-rata mereka tidak sholat, dan rata-rata mereka boten dipun perhatosaken kalian yang sepai masalah ingkang wonten hubunganipun kalian sholat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, nek kepingin panjenengan semerap, kepingin panjenengan itu juga sampeyan sae, taat datang yang sepai, berguna datang masyarakat, boten usah repot-repot, sholat. Kadang-kadang enten tiang sepah, soalnya lari-lari saat ini kali lari-lari siang itu benten. Saat ini tangi turu HP. Ya betul. Tangi turu HP. Durung adus niku wis nyakel HP. Mari ngono adus HP. Kadang-kadang masak kali ningali HP. Bahkan tidak jarang, bahkan sering terjadi ketika makan sambil nonton. Gimana betul? Zaman kula rumiyin masih kecil, rata-rata kita tidur jam 11 malam itu terlalu malam. Jadi boten? Terlalu malam. Saat niki lari tilem jam 12 bengi biasa. Kenapa? Belum tidur sudah HP. Tahu-tahu jam 1 masih di HP. Kalau sudah jam 1 masih ditemukannya HP,
maka jangan harapkan bisa bangun subuh dengan sempurna. Akhirnya subuhnya keteteran. Makanya lari-lari saat ini sampai tinggal ini turu nih akean turawan timbangannya turu. Akhirnya yang jadi korban adalah sholat subuh. Niki wahai bapak-bapak, niki wahai ibu-ibu, ulolan panjenengan saya harus disiplin, harus hati-hati, lebih-lebih masalah ingkang wonten hubunganipun kalian sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di TPQ sudah dididik, diajarkan bacaan-bacaan sholat. Di TPQ sudah diajarkan bagaimana tingkah laku yang berkaitan dengan sholat. Di TPQ malah nyuwun sewu para sederek diurui wiritan ingkang wonten hubunganipun kalian sholat. Nyuwun sewu para sederek, wiritan mangkon sholat itu termasuk zikir yang sangat luar biasa. Dan sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang setelah sholat gak mau zikir. Apalagi zikir bersama bid'ah. Yang margo mulya nek enten tiyang sing bejo ngoten niku trima napa mboten? Yang margo mulya nek enten tiyang sing bejo habis sholat zikir bersama itu bid'ah, kira-kira trima napa mboten? Mboten trima nggih? Nek mboten trima jenengan semerap dalile napa mboten? Jenengan semerap dalile napa mboten? Terusipun Gusti Allah dalam surah An-Nisa ayat 103. Allah ngendika ngeten. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Menawi kula lan panjenengan saya mantun nglampahi salat para sederek. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dan seterusnya. Maka panjenengan pun ngadeg rumiyin tapi duduk dulu berzikir, menyebut, memuji asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek enten tiyang mantun nglampahi salat terus kemudian zikir dari Gusti Allah. Wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Tiang-tiang jaler, tiang-tiang istri ingkang senantiasa berzikir, lebih-lebih zikir setelah sholat, satu, maghfiratan, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan berangkat ke masjid, 10 dosa hapus setiap langkah. Setiap langkah lagi 10 derajat dipun tingkataken kalian ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki kanan 10 dosa diampuni, kaki kiri derajatnya ditingkatkan, ditinggikan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa tiang-tiang sing ngelampahi sholat berjamaah menika para sederek. Napa malih berjamaah sholat subuh. Nek kula rumiyin teng daerah Margomulya, napa malih Sugiwaras. Kemeces Pak nek subuh niku. Saniki tasih kemeces napa mboten? Hah? Saniki tasih kemeces napa mboten? Kula pun nate rumiyin kali Gus Mun niku ngawontenaken latihan anune Ansor teng niku. Subuh niku salat nyekel toyan niku. Mantun maghrib teng Kali Baru dinginnya setengah mati itu dulu. Sekarang enggak. Saya dulu di Margomulya ini 15 atau 20 tahun yang lalu kedinginan. Saat ini pelontok ini. Kayaknya beda Margomulya dulu dengan Margomulya sekarang. Terus kesimpulannya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kalau bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara kepingin yugo-yugone soleh dan soleha yang disiplin masalah ingkang wonten hubunganipun kalian Nomor kali bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia,
bulan Sya'ban itu adalah bulan sholawat. Niki mantun-mantun terus sampai intihan. Bulan Sya'ban adalah bulan sholawat. Bapak-bapak, kalau kepengen tanggal datang panjenengan, sholawat itu penting apa badan? Bapak-bapak, sholawat penting apa tidak? Penting. Ibu-ibu, sholawat penting apa badan? Penting ya. Saking pentingnya sholawat bos derek. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar supaya hamba-hambanya ingin banyak sholawat, Allah dulu yang memulai. Tidak seperti sholat, tidak seperti zakat, tidak seperti haji. Tapi ketika Allah memerintahkan membaca sholawat, sebelum hamba-hambanya diperintahkan baca sholawat, Allah dulu membaca sholawat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 kita mendapatkan keterangan ini. Nah, perintah membaca sholawat itu ayatnya dipun bahkan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan Allah menurunkan perintah membaca sholawat, maka bulan Sya'ban disebut bulan sholawat. Dengar iki wae sholawatan lho mboten? Korbanan sholawatan. Dengar iki wae sholawatan nggih. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan sholawat, maka untuk menghormati, untuk memuliakan bulan Sya'ban, maka bacalah sholawat. Karena imtihan ini dilaksanakan menjelang bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban. Salah satu di antara agar supaya acara ini mulia, dalam acara tersebut hendaklah disisipi dengan membaca sholawat. Khutbah para jemaah, khotibin itu supi maca sholawat, khutbahnya tidak sah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, niki nek boten diwaca kali khotibé, khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, Jumatnya tidak sah. Niki luar biasa nih masalah ingkang wonten hubunganipun kalian sholawat. Akan hanya sholat ingkang kula lan panjenengan sedaya lampahi para sederek, sholatnya itu tanpa sholawat, maka sholatnya tidak sah. Makanya bapak-bapak, makanya ibu-ibu, sepulang dari imtihan ini, anak-anaknya ditanya sudah bisa membaca sholawat apa tidak, sholawat apa saja yang sudah dihafalkan oleh anak-anak, tanya. Saking luar biasa nih hal-hal ingkang wonten hubunganipun kalian sholawat. Bahkan para sedherek kula lan panjenengan sedaya walaupun berjamaah donga mengangkat tangan bersama-sama, tapi doanya tidak diakhiri dengan baca sholawat, doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, kepingin kula lan panjenengan sedaya selamat dunya lan selamat akhirat, salah satu di antaranya membaca sholawat. Sholawat itu menjadi sangat luar biasa. Sholawat itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena nama Allah dan nama Rasulullah gandeng. Maca sholawat itu masa usolli ala Muhammad betul. Secara redaksional boleh usolli ala Muhammad, tapi ketemu biro penuh berlumur dosa yang namanya kita ini. Sementara kanjeng Nabi Muhammad dimaksud dijogo kalian ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mustahil orang yang penuh dosa mendoakan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya membaca sholawat bukan usolli ala Muhammad, tapi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jenenge Gusti Allah dipun sebut rumiyin. Jadi nama Allah, nama Rasulullah gandeng jadi satu. Ketika dibaca menjadi bacaan yang sangat luar biasa. Tiang maca sholawat niku bapak-bapak, tiang maca sholawat itu ibu-ibu, man shalla alayya shallat alaihil malaikah. Barang siapa yang baca sholawat, malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah. Bukan satu malaikat, bukan dua malaikat, malaikat satu itu al-malak, tapi kalau banyak malaikatun, wakih malaikat. Orang yang baca sholawat satu kali, malaikat memohonkan ampun dan ngasanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nanti periksa anak-anaknya sudah bisa baca sholawat apa tidak. Nek kula nek panjenengan donga nyuwun ngapura dhateng ngarsanipun Allah durung tentu diterima. Tapi nek malaikat sing njaluk ngapura pasti dipun terima kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang baca sholawat tersebut, malaikat senantiasa memohonkan ampun dan ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal baik Allah Subhanahu wa ta'ala maupun malaikat boten nate mandek, boten nate mendel, bahkan terus menerus senantiasa membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah wa barik alaihi. Niki ayat yang memerintahkan membaca sholawat. Gusti Allah, malaikat gak pernah berhenti, senantiasa terus menerus membaca sholawat. Oleh karena itu ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong kang padha iman kabeh, sallu padha maca sholawat sira kabeh alaihi dhateng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallimu taslima, ucapkan salam sejahtera kepadanya. Ayat ini bapak-bapak, ayat ini ibu-ibu memerintahkan tulolan panjenengan sedaya maca sholawat. Sayyidina Ali punya sholawat, Abdullah ibnu Abbas adik sepupunya Kanjeng Nabi punya sholawat, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya sholawat, bahkan Jamiah Nahdlatul Ulama sendiri punya sholawat. NU punya sholawat. Duduk bahkan NU cabang Banyuwangi gak ada sholawat. Yang sholawat NU cabang Banyuwangi ini sangat luar biasa. Bukan hanya warga NU saja yang hafal, bukan hanya warga Islam saja yang hafal. Cino-cino ini belum karena sing hafal, Pak. Kula nate meresmikan dealer Honda teng Genteng kali dealer Honda teng Serono. Lan tacik niku sing ada dealer Honda mengajak saya untuk baca sholawat. Ternyata tacik Cina hafal. Ketika Gus Dur jadi presiden, Gus Dur pernah pergi di Manado. Ternyata di sana Gus Dur disambut oleh orang-orang Katolik. Ketika Gus Dur disambut oleh orang-orang Katolik, Gus Dur disambut dengan ucapan sholawat. Sholawat made in Banyuwangi. Margo mulya niki tiyang Banyuwangi napa mboten? Margo mulya niki tiyang Banyuwangi napa mboten? Jadi orang Manado hafal terhadap sholawat made in Banyuwangi. Kalau orang Manado yang Katolik hafal
kalau orang Hindu Bali mampu, kalau orang Cina bisa. Nek tiang marga mulya boten saged maca selawat ing Banyuwangi minggato teko marga selawat itu jenenge selawat Badar. Yang menciptakan Kiai Ali bin Kiai Mansur bin Kiai Siddiq tahun 1963 modal piyambake menjadi ketua cabang Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, Kiai Ali bin Kiai Mansur bin Kiai Siddiq ini masih sepupu Kiai Abdillah Ahmad Usairi Siddiq tonggone panjenengan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Moga sareng-sareng pada bulan sholawat ini kita bareng-bareng baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim. Mari bersama-sama membaca sholat Badar. Jangan sampai ada yang tidak berbunyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan dengan baca sholat Badar, apalagi membaca sholat Tibul Qulub, penyakit-penyakit corona dan sebangsanya dijauhkan dari seluruh masyarakat Margomulyo. Masyarakat Margomulyo mugi-mugi barokah sholawat sehat walafiat, barokah sholawat rizki ini meningkat, barokah sholawat selamat dunyane selamat akhirate. Amin amin ya robbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, bulan Syaban bukan hanya sekedar sebagai bulan pindahnya kiblat, bukan hanya sekedar bulan sholawat, tapi bulan Syaban adalah bulan yang Allah mengganti buku catatan baru. Wadal nisfu Syaban niku para sederek, catatan-catatan amal niku enten 3. Ada berapa amal itu bapak-bapak? Ada berapa? Ada 3. Ada berapa ibu-ibu amal itu? Amal itu dibagi 3. Enten amal harian, ada amal mingguan, dan ada amal tahunan. Amal harian itu tiap pagi dan tiap sore dibawa oleh malaikat, disetorkan datang ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergantian antara malaikat malam dan malaikat siang itu setelah sholat subuh dan setelah sholat asar.
Jadi nek enten tiyang salat subuh berjamaah, salat asar berjamaah, ketika pergantian malaikat, maka orang tersebut amal hariannya dicatat di dalam bukunya malaikat. Orang tersebut sehari semalam senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Yang kedua, amal mingguan. Amal mingguan itu tiap Senin dan tiap Kamis. Benjing dinten apa? Benjing dinten apa? Dinten Senin. Kanjeng Nabi Muhammad niku nate dipun tangleti kalian para sahabat. Kanjeng Nabi kenging napa kok sampean metenteng tiap dina Senin, tiap dina Kamis panjenengan niku nglampahi poso. Padahal panjenengan dipaksum, padahal panjenengan jelas mlebu swarga, padahal panjenengan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kasih metenteng panjenengan setiap hari Senin, setiap hari Kamis melaksanakan ibadah puasa. Kanjeng Nabi nanti dipun tangleti kalian para sahabat. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Makhluk yang paling mulia di muka bumi memberikan jawaban. Ana uhibbu ayyurfa amali wa ana shaimun. Saya lebih mencintai amal-amal saya ketika dibawa malaikat, diberikan dan disetorkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana shaimun, saya dalam keadaan puasa. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu bapak-bapak, Kanjeng Nabi Muhammad, ibu-ibu tidak pernah melaksanakan ibadah puasa sebulan suntuk illa fi Ramadan, kecuali Nabi Muhammad melaksanakan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Dan Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah melaksanakan ibadah sunnah, maksudnya puasa sunnah, kecuali puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Kalau ngomong ngeten iki polane kalau wani, polane kalau poso. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ketika nisfu Sya'ban kemarin niku amal tahunan. Jadi amal itu satu amal harian tiap pagi dan sore, dua amal mingguan tiap hari Senin dan hari Kamis. Yang ketiga amal tahunan. Nah, amal tahunan itu setiap malam nisfu Sya'ban. Nah, setelah selesai nisfu Sya'ban, buku kulolan panjenengan saya baru semua. Nisfu Sya'ban kemarin buku dan catatan-catatan kita ini baru. Marilah bapak-bapak, marilah ibu-ibu, kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai ada catatan-catatan merah lagi setelah kita berganti dengan buku yang baru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita lalui amal-amal, apalagi sekarang ini menjelang puasa Ramadan, dengan meningkatkan amal-amal ingkang saya. Yang ketiga, yang keempat, bulan Sya'ban adalah bulan Allah mewajibkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kanjeng Nabi Muhammad ini wedal jawatan Mekah, umur 13 tahun, puasa Ramadan masih belum diwajibkan. Setelah Kanjeng Nabi Muhammad kali tahun ke Madinah, artinya 2 tahun setelah Hijriah, baru puasa Ramadan itu diwajibkan datang Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan syarat, Pak. Kaya sholat misalnya, puasa Ramadan mungkin dan ceritanya jadi kaya sholat. Sholat niku pertama-tama poros derek madhep dan Masjidil Aqsa selama 17 bulan 3 hari. Ini kalau kita referensinya pakai Jami'u Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Qurtubi. Tepatnya 17 bulan 3 hari pada hari Selasa pertengahan Sya'ban itu pindahnya kiblat. Makanya kalau bulan Rajab itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, kalau bulan Sya'ban itu minal Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram. Nah, yang nomor 4 para jamaah, bulan Sya'ban, bulan kulolan panjenengan sedaya disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Kapan dilaksanakannya puasa tersebut? Dilaksanakannya pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahrahu. Faman syahida, bukan faman hasiba, tapi faman syahida minkum syahra falyasum. Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Unzila fihi, diturunkan pada bulan Ramadan tersebut Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra, barang siapa di antara kalian menyaksikan Pak, makanya dalilnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Karena berdasarkan dengan faman syahida ini diganti dengan sumu li ru'yatihi, Jam'iyah Nahdlatul Ulama ketika memastikan kapan waktu datangnya bulan Ramadan bukan menggunakan hisab tapi menggunakan ru'yah. Nek yang marga mulya mboten usah repot-repot kapan memulai puasa, ikut pada pengumuman pemerintah. Lebih-lebih pemerintahnya sekarang ini menteri agamanya adalah pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Lebih NU ketimbang kita ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Menawi kula boten kelintu para sederek, bulan Ramadan insyaallah akan datang pada hari Selasa. Insyaallah. Itu kalau bulan Saban 29 hari. Mohon Bapak-bapak dan saudara-saudara, wajar bulan suci Ramadan, kenapa kita diwajibkan puasa pada bulan suci Ramadan? Kenapa sih Ramadan? Nyuwun sewu para sederek, Ramadan niku artosipun panas. Ramadan artinya apa? Ramadan niku artinya panas. Inna masumya Ramadanu li'annahu yafiruz dzunub. Ramadan itu dikatakan Ramadan, kenapa? Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan untuk menghapus dosa-dosa. Oleh karena itu menawi enten tiyang pada waktu bulan suci Ramadan melaksanakan ibadah puasa dengan sepenuh hati, insya Allah dosa-dosanya dipun ngapura kali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad menganjurkan kula panjenengan sedaya kengken seneng, kengken gembira datangnya bulan suci Ramadan. Para bapak, para sederek, kula wau angsal edaran niki Pak. Ini luar biasa. Teng daerah sepanjang niku enten jamaah namine Jamaah Al-Jamal yang dikelola oleh kepala desa. Anggotanya itu pengurus musola, kiai-kiai, gus-gus. Anggotanya 125 lebih. Kalau saya melihat tadi itu mungkin satu-satunya yang ada di Kabupaten Banyuwangi, bahkan satu-satunya yang ada di dunia. Namanya Jamaah Al-Jamal. Lah niki niku wau nengan iki. Membikin napa niku buku dijadikan pedoman kangge masyarakat dalam rangka melaksanakan ibadah puasa. Poso niku para sederek
Jarine teng fikih-fikih puasa itu jari luhutan imsakun, artinya menahan. Jadi inti daripada puasa itu intinya adalah menahan. Menahan apa? Menahan makan, menahan minum. Menahan apa? Menahan ngomong yang tidak baik. Menahan apa? Menahan pandangan-pandangan yang tidak baik. Menahan apa? Menahan pendengaran dari pendengaran-pendengaran yang tidak ada artinya. Nah, menahan ngoten niku wau adalah puasa. Makanya terus kemudian muncul imsakun an muftirin biniyatin maksusatin jami'an harin qabilul lisam. Nyuwun sewu para bapak, para ibu, para sederek. Kula lan panjenengan saya nglampahi poso niki dikritik kalian Kanjeng Nabi. Dipun kritik kalian Kanjeng Nabi. Jarene Kanjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, tapi dia tidak memperoleh pahala puasa yang dikerjakannya kecuali hanya lapar, kecuali haus belaka. Jadi pada hari kiamat nanti, pada waktu orang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak orang yang merasakan pernah melakukan amal, tapi dia tidak memperoleh pahala apa-apa dari amal yang dia lakukan. Soalnya apa, bos derek? Memang puasa dia tidak makan, dia puasa memang tidak minum, tapi pak ngecepeknya tetep pak. Kita berusaha tetep, ngerasainnya tetep. Kanjeng Nabi itu pernah didatangi oleh seorang yang kelaparan. Waduh, datang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena apa? Karena rasa lapar dan rasa haus dan seterusnya tadi itu. Kemudian oleh Kanjeng Nabi Muhammad, orang tersebut disuruh memuntahkan. Bahasa dimuntahkannya ini ternyata berupa darah, nanah dan darah yang keluar. Ternyata apa yang terjadi? Dia memang tidak makan, dia memang tidak minum, akan tetapi dia masih tetap mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Oleh karena itu para bapak dan saudara-saudara, orang yang melaksanakan ibadah puasa bukan hanya sekedar mencegah makan dan minum, akan tapi juga mencegah yang lain-lain, mencegah dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada artinya, mencegah ucapan-ucapan yang tidak baik dan seterusnya dan seterusnya. Yang terakhir bapak-bapak dan saudara-saudara, di antara sekian keluargaan bulan suci Ramadan, bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Bulan Ramadan kenapa? Syahrul Quran. Karena bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quranul Karim, salah satu di antara amal yang baik, salah satu di antara amal yang mulia yang dilaksanakan untuk mengisi malam dan siangnya Ramadan, maka hendaklah banyak-banyak membaca Al-Quran, Al-Quranul Karim. Para bapak, para saudara, menurut Syekh Ali As-Sobuni di dalam kitab Ruwaiyul Bayan fi Ahkamil Quran itu dijelaskan turunnya Al-Quran itu 2 tahap. Ini yang paling gampang diterima nih. Turunnya Quran itu 2 tahap. Turunnya Quran tahap pertama min lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Dari Lauh Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ini gemblengan. Napa gemblengan? Ngerti sampeyan? Global. Sekaligus 30 juz 114 ayat 6.666 ayat. Kalau jumlah ini menggunakan referensi Irsyadul Fuhul. Tahap yang kedua, mudune Quran saking Lauh Mahfuz ke langit dunia ini disebut nuzulul Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma
adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat berdesak-desakan dipimpin oleh malaikat Jibril turun untuk menjemput Amr. Yang Amr perkara-perkara kula lan panjenengan sedaya iki para sedherek, mulai hidup sampai mati, sehat atau sakit, rezekinya lancar atau tidak, itu ditentukan pada bulan Saban, kemudian disetorkan dibawa oleh malaikat pada malam Lailatul Qadar. Jadi secara de facto dibawa, secara de facto ditentukan pada bulan Saban. Makanya bulan Saban itu termasuk Lailatul Takdir, malam takdir. Kemudian diberikan kepada malaikat, dijemput oleh malaikat pada malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Mantun Quran itu dari langit dunia. Mantun dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian diberikan kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, turunnya Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril kemudian diberikan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun namanya nuzulul Quran. Itu artinya baik Lailatul Qadar maupun nuzulul Quran sama-sama turunnya Quran. Para bapak, para ibu, para saudara, Quran itu kalamullah. Karena Quran itu adalah kalamullah, maka man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Menawi kula lan panjenengan saya kepengin dialog dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, falyaqra'il Quran. Bacalah Quran. Jangan kalah dengan kelompok-kelompok Wahabi Salafi. Wahai masyarakat NU, saya ini punya toko, Pak. Toko saya toko Al-Bayan. Quran terjemah saja saya punya 180 macam Al-Quran terjemah. Al-Quran hafalannya saya punya 27 macam. Al-Quran biasa tanpa terjemah sekarang ini diterbitkan oleh Ulil Nuha, santri-santrinya Mbah Yai Arwani, yang Al-Qurannya itu ada tanda-tandanya, caranya baca gini. Itu Quran yang menurut saya paling lengkap, paling bagus. Makanya jenengan nek golek Quran sampai padus Quran Al-Quddus yang dicetak oleh Pondok Pesantren Arwani Kudus. Tengeri gue enten yang tulisannya yang bunga dan seterusnya. Itu paling lengkap. Keterangan-keterangan paling lengkap, apalagi pas ayat-ayat yang berkait dengan gharib muskilat, yang bacaannya tidak, tulisannya tidak sama dengan bacaannya. Berikut di tulis. Nek wakop diwaca ngene, nek wasol diwaca ngene, nek iki ngene. Niku ditulis sedaya temen iku. Sing nulis yugane Mbah Yai Arwani Kudus. Beliau adalah ahli Al-Quran yang memang dijadikan rujukan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Para bapak, para sederek, ngaos ngaten iki sae, panjenengan sedekah sae, panjenengan silaturahim sae, tapi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik amal yang engkau lakukan adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Setelah itu wa 'allama. Makanya luar biasa guru-guru TPQ yang dia dapat bayaran, kok bayaran saya? Wong tuku sabun mau murah. Kalau sonten niku, saya biasanya bagi-bagi Quran, Pak. Saya sekarang tidak bagi-bagi Quran. Sekarang saya mau bagi sembako saja. Kemarin saya bagi-bagi Al-Quran itu 800 Al-Quran, 40 juta. Saat ini kalau bagi-bagi sembako, bab duit kulo lah saat ini berkurang miliar lebih. Alhamdulillah saya sekarang ini menjadi orang yang kaya. Alhamdulillah. Muga-muga sampean sugih kabeh. Niku barokah maca surat Waqiah. Kula niku nate duwe utang 150 juta. Kula niku bingung Pak duwe utang 150 juta.
nek tamu bolak-balik niku mungkin wong iku nagih aku. Padahal tamu sing dugi niku tamu sae. Krana diutang khawatir tamu sing dugi niku nagih muka. Mlayu kula niku. Bojo kula sing suka. Lama-lama kula berpikir, kok saya ini pengecut istri yang saya suguhkan untuk menghadapi orang yang barangkali menagih hutang kepada saya.